Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amarullah dengan NBI 14619000171. Saya di sini sebagai Scrum Master pada proyek RPL ini, atau disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, jika kalian belum tahu mengenai Scrum, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu Scrum Master. Scrum Master adalah seseorang yang bertugas untuk mendukung atau menyokong keseluruhan Scrum Team untuk bekerja sesuai dengan kaidah Scrum. Tujuannya agar setiap phase dalam Scrum bisa berjalan secara tertib sehingga value dari hasil yang ada dapat sesuai dengan plan yang sudah dibuat. Berikut tugas dan tanggung jawab Scrum Master. Ini laporannya. MySUS tujuan modul, ruang lingkup, ada backend office yang terdiri dari informasi produk, manajemen pemesanan, manajemen pembayaran, dan manajemen shipping. Shopping feature veteran kayak ini, keamanannya menggunakan akses login, komunikasinya kayak ini, deskripsi fungsional, ini kebutuhannya, dan deskripsi non fungsional seperti ini. Aspek TSS kayak ini, data yang menghasilkan keputusan, tipe sepatu yang harus dijual, tanggal memasang promo, waktu menyewa server tambahan, dan tipe sepatu yang harus diganti atau dijual murah, penambahan fitur, dan perbaikan bug. Reka aktor dan fungsional adalah admin dan pembeli atau yang disebut user. Dan ini use case-nya seperti ini. Dan ini use case diagram membernya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Lukman Muhammad Ilham, NPI 14619000292. Di sini saya sebagai developer tim Scrum, bagian backend developer. Tanggung jawab saya sebagai developer tim Scrum adalah yang pertama, membuat plan untuk sprint backlog. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan plan dengan sprint goal setiap hari. Yang ketiga adalah berangsur-angsur meningkatkan kualitas produk yang dikembangkan. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan yang lain dalam pengembangan produk. Kemudian tugas saya sebagai backend developer sendiri adalah yang pertama merancang struktur data. Kemudian yang kedua adalah membuat kode program. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di sisi server. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kode program dan melakukan testing. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kualitas struktur data. Dan yang terakhir adalah melakukan riset dan evaluasi pada tampilan desain website. Baik, kontribusi saya dalam mengerjakan laporan adalah yang pertama, saya mengerjakan bab 3 yang berisi activity diagram, yaitu bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Seperti dilihat di sini, activity diagram di sini dibuat menjadi dua macam, yaitu activity diagram admin dan activity diagram member. Dan semua activity diagram ini dibuat berdasarkan use case diagram. Jadi di activity diagram admin terdapat activity diagram login, register, melihat produk yang dijual, mengupload gambar produk, dan seterusnya sesuai use case diagram. Kemudian begitu juga activity diagram member berisi login, register, melihat barang, beli barang, dan seterusnya sesuai dengan use case diagram member.
Kemudian selain bab 3, saya juga mengerjakan bab 4 yang berisi sequence diagram yang menjelaskan bagaimana suatu proses itu dilakukan, pesan apa saja yang dikirim, dan kapan pelaksanaannya. Sequence diagram juga dibagi menjadi dua, yaitu sequence diagram admin dan sequence diagram member sesuai dengan activity diagram. Di sequence diagram admin ini sama seperti activity diagram, ada login, register, melihat produk yang dijual, mengupload gambar produk, dan seterusnya sesuai dengan use case diagram admin. Kemudian sequence diagram member juga sesuai dengan use case diagram member, berisi login, registrasi, memilih produk, view barang, dan seterusnya. Selain itu, saya juga ikut mengevaluasi dan mengoreksi bab-bab yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu bab 1 dan bab 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Indra Kurniawan, NPI 14619002885. Di sini saya sebagai front-end developer. Tanggung jawab saya sebagai front-end developer adalah yang pertama, memastikan tampilan website tersebut telah sesuai atau belum dengan desain awal dan tepat dalam hal fungsionalitasnya. Kedua, mampu bekerja sama dengan back-end developer dalam mengembangkan produk. Tugas saya sendiri sebagai front-end developer adalah yang pertama, mampu memaksimalkan user experience. Kedua, menentukan struktur dari halaman website. Ketiga, memastikan keselarasan antara fungsionalitas dengan estetika. Keempat, memastikan kapabilitas website. Yang kelima, memperhatikan optimasi website. Keenam, sekaligus yang terakhir adalah memperhatikan konsisten branding melalui desain website. Kurang lebih seperti itu tugas saya sebagai front-end developer. Selanjutnya saya sambung dengan menjelaskan tentang peran saya dalam mengerjakan laporan akhir. Peran saya dalam menyusun laporan akhir ini, yaitu ada dua bab, antara lain bab 5 dan bab 6. Bab 5 adalah kelas diagram yang di dalamnya ada kelas diagram, ERD, dan basis data. Yang selanjutnya adalah bab 6, adalah desain user interface, yang di dalamnya ada navigasi, desain input dan output di script, yang meliputi admin, daftar produk, seperti ini, jumlah produk, daftar promo, tambah promosi, laporan penjualan, register admin atau tambah admin, daftar pre-order, rekomendasi produk yang harus dijual, rekomendasi tanggal promosi, sepatu yang harus diganti, deteksi bug, dan masih banyak lagi ya. Mungkin itu saja peran yang saya lakukan di dalam menyusun laporan praktikum RPL ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.